Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera, amin. Sahabat tercinta, pada kesempatan video kali ini pun saya ingin sharing ya, memperlihatkan kepada teman-teman semuanya awal musim gugur di negara Swiss ini, di mana saya dan suami saya yang menyetir kendaraan hari ini akan driving ya, melewati banyak-banyak pedesaan tentunya. Dan semoga kalian terhibur. Tentu saja jika ada komentar, saran dan yang lain-lainnya yang kalian ingin sampaikan, jangan lupa untuk menulisnya di kolom komentar. Untuk selengkapnya silahkan diikuti videonya. Nah, perjalanan kita kali ini akan kami mulai dari Kanton Aargau menuju ke Kanton Zurich. Jadi ini kalau di Indonesia seperti dari provinsi ke provinsi ya, seperti itu. Namun karena Swiss negaranya kecil teman-teman, sehingga dari Kanton Aargau menuju Kanton Zurich ini ya, perjalanan yang akan saya tempuh itu hanya kurang lebih 1,5 jam saja. Dan tentu saja di video ini pun saya akan persingkat waktunya, karena saya hanya ingin memperlihatkan kepada kalian bagaimana suasananya di awal musim gugur tahun 2023 ini. Yang sangat spesial bisa kalian nikmati di video ini, dimana saya sengaja tidak melewati jalan tol ya. Jadi sebetulnya ada jalan tol dari Kanton Aargau menuju Kanton Zurich ini tentunya. Namun saya sengaja melewati jalan yang biasa ya, jadi melewati pedesaan-pedesaan atau kota kecil. Nah, sehingga kalian bisa melihat keadaan suasana di negara Swiss lebih ya. Karena kalau saya melewati jalan tol kan kita nggak begitu bisa banyak melihat perumahan, atau juga kalau jalan tol kan satu arah ya. Nah, kalau begini kan kalian pun bisa melihat bagaimana kondisi lalu lintas di negara ini, dan juga bisa lebih menyaksikan apakah ada sampah-sampah di pinggir jalan dan juga kondisi jalannya. Ini tuh jalan pedesaan teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, tentu saja di sini kita bisa melihat banyak sekali tiang listrik, tiang lampu-lampu listrik. Namun kalian tidak akan melihat kalau antara satu tiang sama tiang lainnya itu banyak ada kabel yang bergelantungan. Tidak ada ya, karena sudah memakai sistem ditanam di bawah tanah. Dan tentu saja sekarang ya, kebetulan ini jam habis pulang kerja teman-teman. Tentu trafiknya akan lebih dibandingkan dengan jam tidak pulang kerja. Sekarang jam 5 sore ya, dimana sebagian orang sudah pulang kerja dan mau pulang ke rumahnya. Namun kalau jalan pedesaan seperti ini tidak akan semacet kalau kita melewati jalan tol. Pedesaan seperti ini bukanlah tourist place.
Jadi bukan yang termasuk dari tempat kunjungan para turis. Saya sengaja ingin memperlihatkan kepada teman-teman the reality-nya ya, kalau bukan tempat turis itu seperti apa. Dan tentu saja setiap kanton atau daerah pun mempunyai kondisi alam yang berbeda. Di depan sana kita bisa melihat bukit-bukit ya, namun di daerah yang sedang saya lewati ini tidak ada pegunungan yang menjulang tinggi. Jadi teman-teman pun ada gambaran di daerah-daerah tertentu tidak selalu ada pegunungan tinggi ya, contohnya seperti daerah Aargau yang sedang saya lewati ini. Kalau saya tinggal di Zurich Oberland, yang namanya Oberland itu artinya di daerah dataran tinggi ya teman-teman. Jadi di desa di tempat saya tinggal itu saya bisa melihat ada pegunungan dan bukit-bukit di sekeliling tentunya. Ini pun merupakan gambaran ya bagi teman-teman. Yang mungkin sering kalian lihat adalah lokasi-lokasi wisata yang banyak sekali dikunjungi oleh para turis. Dan sekali lagi ya, sekarang saya perlihatkan the reality-nya seperti apa. Namun tentu saja Swiss tetap Swiss dan tetap selalu indah dan bersih. Pada kesempatan ini pun saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk semua sahabat yang selalu mensupport channel saya ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas supportnya, atas komen dan saran dan juga pendapatnya. Tentu saja di masa tua seperti saya ya, di masa pensiun, maka saya pun banyak sekali mempunyai waktu bersama suami saya untuk pergi ke sana sini karena kami menyukai traveling. Selain traveling ke luar negeri, tentu saja suasana di negara Swiss pun sangat cantik dan menarik teman-teman. Dan saya itu ingin juga sharing terutama kepada sahabat yang belum kesampaian untuk mengunjungi langsung negara ini. Di sini kalian sudah ada gambaran. Apalagi untuk sahabat yang kurang sehat, yang sakit di rumah, semoga video ini bisa sedikit menghibur ya, refreshing sedikit. Karena alamnya, suasananya itu di sini sejuk dan tertib, dan ini kan tidak membuat stres ya kalau suasananya asri, nah seperti ini. Perlu teman-teman ketahui, khususnya untuk kalian yang akan berkunjung ke negara Swiss, kalau di negara ini mempunyai 4 bahasa, yaitu bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Itali, dan bahasa Romans. Namun yang sering sekali banyak dipergunakan adalah 3 bahasa, Jerman, Prancis, dan Itali. Kalau kalian pergi ke supermarket atau membeli sesuatu di mana aja ya, produk yang dijual di negara Swiss itu kalian bisa perhatikan selalu ditulis dengan 3 bahasa. Banyak di antara sahabat yang masih bingung kalau di negara Swiss bahasa kebangsaannya itu bukan bahasa Inggris ya teman-teman. Walaupun tentu saja kalian bisa berbicara dengan memakai bahasa Inggris di sini untuk berkomunikasi, karena banyak sekali orang-orang di Swiss pun yang bisa berbahasa Inggris, terutama di daerah perkotaan dan juga di lokasi-lokasi wisata. Namun
Sekali lagi di sini saya informasikan kalau bahasa nasional di negara Swiss itu bukanlah bahasa Inggris, melainkan keempat bahasa tadi ya. Bahasa Jerman, Prancis, Itali, dan Romans. Jadi negara Swiss mempunyai 4 bahasa. Dan mayoritas yang paling banyak untuk negara ini kalau dilihat dari populasinya ya kayak begitu adalah bahasa Jerman yang terbanyak dipakai. Nah teman-teman, tidak terasa ya kita ini sudah memasuki Kanton Zurich ya. Jadi saking asiknya melihat pemandangan, dan seperti yang saya katakan tadi, kalau jarak antara kedua kanton ini tuh tidak begitu jauh, tidak sama dengan di Indonesia, antara satu provinsi ke provinsi lain itu kan besar-besar dan memakan jaraknya itu ribuan kilometer ya, atau ratusan kilometer. Dari contohnya kalau dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, tapi kalau dari Jakarta ke Surabaya itu kan sampai 1000 kilometer. Sedangkan negara Swiss itu tidak sampai 1000 kilometer ya, dari ujung utara menuju ujung selatan itu kurang lebih hanya 350 km sampai 400 km seperti itu. Jadi kecil ya negaranya. Sedangkan kalau kanton atau provinsi ya seperti ini tuh ya tentu akan lebih kecil. Jadi jarak tempuh hari ini dari Kanton Aargau tadi ya di desa kecil dengan melalui jalan ini, jalan pedesaan ke tempat saya tinggal itu di daerah Zurich Oberland hanya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam. Jika teman-teman perhatikan daun-daun yang ada di pepohonan yang kita lewati ini ya, kita bisa melihat ada yang sudah mulai berubah warnanya. Banyak sekali yang sudah kekuningan ya, seperti di depan sana. Dan ini tuh nanti akan lebih kuning, ada yang merah, ada yang violet, ada yang coklat ya daun-daunnya, dan akan rontok semua teman-teman. Jadi sebentar lagi apa yang kita lihat di depan itu hanya tinggal batang dan rantingnya saja. Daun-daunnya akan rontok semua, terkecuali kalau pohon-pohon cemara atau pohon pinus ya, itu akan selalu daunnya stay ya, jadi tidak rontok. Nah ini dia, pohon ini daunnya kan lebih kuning dibandingkan dengan jenis pohon lainnya. Ini tuh sekarang awal dari musim gugur di negara Swiss teman-teman. Minggu depan atau beberapa 2 minggu ke depan maka suasananya pun akan berubah. Begitulah suasana di negara yang mempunyai 4 musim. Nah di depan tuh kan ada pohon yang kayak pohon cemara tinggi ini ya. Itu warnanya akan selalu hijau teman-teman. Daunnya tidak akan rontok atau tidak akan gugur. Namun di sebelah kiri itu sudah ada coklat, dan sebagian daun-daun itu pun saat ini sudah ada yang rontok ya teman-teman. Untuk yang tertarik ya dengan suasana yang ada di negara Swiss, maksudnya dengan musim, sebetulnya di video saya sebelumnya ya, setiap tahun pun saya selalu menyajikan setiap musimnya dengan suasananya seperti apa. Jadi ini tuh hanya untuk sekedar menambah wawasan teman-teman yang belum pernah menginjakkan kaki
ke negara yang mempunyai 4 musim. Nah, mudah-mudahan walaupun hanya melihat dari video ya secara virtual ini, kalian kan akan lebih terbuka wawasannya dan lebih mengetahui suasana sesungguhnya. Bagaimana teman-teman menurut kalian? Di depan saya akan memasuki desa lainnya. Juga kita bisa perhatikan ya, rumah-rumahnya tentu sangat menarik juga karena arsitektur setiap daerah juga mempunyai khas tersendiri. Sebetulnya sama ya dengan di Indonesia, setiap daerah pun mempunyai arsitektur yang sangat menarik. Dengan melihat arsitektur yang ada di depan kita tentu jadi otomatis ya menambah pengetahuan kita semua juga. Itulah manfaatnya, salah satu manfaat kalau kita bepergian atau traveling ke tempat-tempat lainnya, maka otomatis kita pun akan lebih terbuka dan mengetahui ya suasananya itu seperti apa, orang-orangnya bagaimana, dan tradisi budayanya bagaimana. Nah demikian ya, jadi untuk teman-teman saya hanya bisa sharing secara virtual seperti ini karena saya pun mengerti untuk melakukan perjalanan apalagi traveling jauh itu cukup lumayan membutuhkan dana ya. Dan jika saja teman-teman belum sempat ada waktu atau juga masih menabung, nah ini kan sudah ada gambaran masuk, jadi menurut saya sangat positif. Jadi di sini saya bisa katakan kalau perjalanan atau traffic di jalan itu sangatlah lebih nyaman ya kalau dibandingkan dengan di kota-kota besar. Apalagi di Indonesia ya, kalau di kota besar pasti banyak macet karena memang juga penduduknya lebih banyak. Jadi otomatis kendaraan pun banyak, apalagi motor ya. Aduh, kalau saya datang ke Bali sudah tidak berani lagi mengendarai kendaraan teman-teman karena bingung ya. Dan juga kalau di negara ini seperti teman-teman perhatikan, kami itu nyetirnya di jalannya itu di sebelah kanan, dan kalau di Indonesia itu nyetir di jalannya itu kan di sebelah kiri jalan. Nah ini pun otomatis kondisi kendaraan ya, steeringnya itu juga berbeda. Jadi kalau tidak terbiasa untuk mengendarai di posisi jalan yang berbeda, sebaiknya sangat berhati-hati juga.
Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya